Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku balas mertua jahat yang menghinaku. Babu dia syok saat tahu aku seorang CEO besar. Simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Hujan mengguyur deras saat aku pertama kali menginjakkan kaki di rumah mertuaku. Baju yang kupakai basah sebagian. Namun bukan itu yang membuat tubuhku menggigil, melainkan tatapan tajam dari seorang wanita tua dengan riasan tebal dan aroma parfum menyengat. "Kamu Dinda, jadi ini Babu yang mau menikahi anakku," katanya sinis. Arman menggenggam tanganku erat, berusaha menenangkanku. Tapi dari matanya aku tahu, ia pun kecewa dengan perlakuan ibunya. Hari-hari pertamaku di rumah itu terasa seperti neraka. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk memasak, mengepel, bahkan menyetrika baju ibu mertuaku. Ia tak pernah berkata terima kasih. Yang ada hanya cercaan. "Telurmu terlalu asin. Dasar wanita kampung." Aku hanya tersenyum. Meski hatiku terkoyak, aku menelan semua hinaan itu. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku masih menghormati statusnya sebagai orang tua suamiku. Bu Rini selalu meremehkanku, bahkan di depan para tamu. "Menantuku ini memang beda. Beda karena miskin," katanya sambil tertawa bersama teman arisannya. Aku duduk diam di dapur, menahan air mata yang hampir tumpah. Mereka tak tahu, dalam diamku tersimpan dunia yang tak pernah mereka duga. Aku memilih menyembunyikan jati diriku karena aku ingin dicintai, bukan karena uangku. Yang paling menyakitkan adalah saat ia menghina orang tuaku. Ibunya pasti sama, suka minta-minta di pasar. Aku hampir bangkit berdiri dan melawan. Namun Arman buru-buru menahanku. "Sabar ya, sayang, nanti semua akan berubah," bisiknya. Tapi sampai kapan? Setiap detik di rumah ini membuatku merasa seperti tidak dihargai. Seperti sampah yang menempel di kehidupan mereka. Aku sering menangis diam-diam di kamar mandi, memeluk lututku, dan bertanya, apakah aku salah telah mencintai Arman? Tapi setiap kali aku ingat perjuangan kami bersama, saat ia dulu membantuku saat jatuh, saat ia bersumpah akan menjagaku, aku kembali kuat. Aku percaya, badai ini hanya sementara. Tapi semakin hari, perlakuan Bu Rini makin kejam. Ia bahkan sengaja membuang makananku ke lantai, lalu menyuruhku memungutnya. Hingga suatu pagi, saat aku sedang mencuci piring, ia menyiramkan air cucian ke wajahku. "Kau memang pantas di sini, Babu," katanya sambil tertawa. Tanganku bergetar. Air mata jatuh bersama air sabun yang menetes dari rambutku. Aku berdiri perlahan, menatapnya lurus. Kali ini, senyumku tak lagi lemah, ada bara di mataku. Dalam hati aku berbisik, waktunya hampir tiba. "Bu, aku akan membalasmu, bukan dengan hinaan, tapi dengan kenyataan yang akan membuatmu terdiam selamanya." Malam itu, aku kembali ke kamar dalam keadaan kuyup dan terhina. Arman menelepon dari luar kota, dan suaranya membuat hatiku sedikit tenang. Tapi aku tak ingin ia tahu semuanya. Aku hanya menjawab pelan, "Aku baik-baik saja, Mas." Padahal, baru sejam yang lalu ibunya menyiramku dengan air cucian dan menyebutku pelacur yang menjebak anaknya karena harta. Ironisnya, ia tak tahu bahwa akulah yang menyembunyikan kekayaan itu. Ia mengira aku butuh Arman untuk naik derajat. Padahal justru aku yang diam-diam menopang bisnis kecil Arman selama ini dari balik layar. Keesokan harinya, aku mengemasi barang-barangku diam-diam. Sudah cukup aku menahan rasa sakit ini. Aku tinggalkan surat singkat untuk Arman di meja. "Maaf, aku harus pergi sebentar." Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku harus menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Saat Bu Rini melihat koper di tanganku, ia hanya menyeringai, "Bagus. Pergilah. Kamu bukan bagian dari keluarga ini." Aku kembali ke apartemen mewah milikku di Jakarta Pusat,
tempat yang selama ini kusewa secara diam-diam atas nama perusahaan. Aku duduk di ruang kerjaku, membuka laptop, dan langsung disambut notifikasi dari tim direksi. Hari itu, aku kembali memimpin rapat penting, memberi arahan untuk proyek yang akan segera launching. Dalam waktu dekat, aku akan menjadi pusat perhatian. Tapi bukan itu tujuanku. Aku hanya ingin satu hal, membuka mata mertuaku yang buta oleh kesombongan. Seminggu kemudian, aku mengirim undangan eksklusif kepada Arman dan ibunya untuk menghadiri peluncuran besar produk teknologi terbaru dari perusahaan kami. Undangan itu dicetak dalam kemasan hitam elegan dengan inisial D dan R Corporation, nama yang selalu kusembunyikan. Tanpa menyangka apapun, Bu Rini pun datang, memakai baju mewah dan riasan tebal seperti biasa. Semoga saja makanannya layak, bisiknya congkak saat memasuki ballroom hotel bintang 5 itu. Dan ketika MC naik ke panggung, semua lampu diredupkan, musik megah terdengar. Hadirin sekalian, mari kita sambut founder dan CEO D dan R Corporation, Ibu Dinda Rahmadina. Semua mata terarah ke panggung. Langkah kakiku mantap, blazer putih membalut tubuhku, dan senyumku dingin namun penuh kemenangan. Bu Rini berdiri dari kursinya, wajahnya pucat, matanya melebar tak percaya. "Dinda," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Saat itu, pembalasan yang paling elegan baru saja dimulai. Seluruh ruangan terdiam saat aku berdiri di atas panggung, dikelilingi cahaya sorotan. Suara detak sepatuku menggema, mengalahkan bisik-bisik yang mulai muncul dari para tamu undangan. Mataku menatap tajam ke arah satu meja, tempat Bu Rini duduk dengan wajah kaku. Ia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Jemarinya gemetar, sendok di tangannya terjatuh ke lantai, mengundang tatapan dari tamu di sekitarnya. "Tidak mungkin, itu menantuku," bisiknya pelan, seakan tak percaya pada kenyataan yang tengah ia hadapi. Senyumku tak mengandung kebencian, tapi jelas, penuh pesan. Aku memulai pidato dengan suara tenang dan penuh percaya diri. Saat kita menilai seseorang hanya dari tampilannya, kita kehilangan kesempatan mengenal siapa dia sebenarnya. Hari ini, saya ingin memperkenalkan bukan hanya produk kami, tapi juga pelajaran penting. Jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena kita merasa lebih tinggi. Satu persatu tamu mengangguk, bertepuk tangan. Tapi Bu Rini hanya terdiam, seolah ingin menghilang dari ruangan megah itu. Setelah acara selesai, aku turun dari panggung. Arman segera menghampiriku dan memelukku erat. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan mata penuh haru. "Kamu luar biasa," bisiknya. Tapi Bu Rini hanya berdiri kaku, tak sanggup bicara. Aku menoleh padanya, memberinya senyum terakhir yang menyakitkan dan menenangkan dalam waktu bersamaan. "Bu, saya ini memang pernah pakai daster robek dan nyuci piring. Tapi saya juga yang membangun perusahaan ini dari nol, dengan kerja keras dan air mata. Dan ibu hanya melihat kulit luarnya." Dalam diamnya, aku tahu hatinya sedang dilanda badai penyesalan. Semua perlakuan kasarnya, hinaannya, dan ejekan-ejekannya seperti diputar ulang dalam pikirannya. Tapi aku tak perlu membalas dengan caci maki, karena kemenangan terindah bukan saat kita membalas dengan amarah, melainkan ketika kita berdiri lebih tinggi tanpa perlu menjatuhkan. Aku menggenggam tangan Arman dan melangkah pergi dari ballroom itu, meninggalkan Bu Rini yang kini tak lebih dari bayangan sombong yang terhempas kenyataan. Di dalam mobil, aku menatap jendela dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bukan karena akhirnya identitasku terungkap, tapi karena aku berhasil menunjukkan siapa diriku, dengan cara yang paling bermartabat. Dan jauh di dalam hatiku, aku tahu, kadang pembalasan terbaik bukan dengan teriakan, tapi dengan keberhasilan yang tak bisa disangkal. 3 hari setelah peluncuran, pintu apartemenku diketuk.
Saat kubuka, sosok yang paling tak kuduga berdiri di sana, Bu Rini. Tak ada riasan tebal kali ini, hanya wajah lelah dan mata sembab. Ia menunduk, memeluk tasnya erat-erat, dan saat aku belum sempat bicara, ia langsung berlutut. Maafkan Ibu, Dinda, Ibu terlalu sombong, terlalu buta, suaranya bergetar, dan air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku terpaku. Tak percaya wanita yang selama ini menginjak harga diriku kini menangis di hadapanku. Dalam hatiku, luka itu masih membekas. Aku teringat setiap hinaan, tamparan, dan air cucian yang disiramkan ke wajahku. Namun melihat perempuan tua itu menangis membuat hatiku berkecamuk. Aku ingin marah, ingin berteriak bahwa semua ini tak bisa dihapus hanya dengan air mata. Tapi Arman yang tiba-tiba muncul di belakangku memegang bahuku dan berkata lembut, "Maafkan dia, sayang, dia sudah sadar. Biarkan dia belajar menebus semuanya." Aku mengizinkan Bu Rini masuk, namun suasana masih kaku. Ia duduk dengan tangan gemetar, matanya tak pernah menatap langsung ke arahku. "Ibu malu. Din, selama ini Ibu pikir kamu cuma perempuan biasa. Ibu tak tahu kamu sehebat itu. Bahkan kalaupun kamu bukan siapa-siapa, kamu tetap menantu yang baik." Aku hanya menjawab dengan tenang, "Bu, saya bukan butuh pengakuan. Saya hanya butuh dihargai sebagai manusia." Kalimat itu membuatnya kembali menangis. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Bu Rini sering mengirim makanan, mengajak bicara, dan berusaha mendekat. Tapi lukaku belum sembuh sepenuhnya. Kadang aku merasa ingin memeluknya, kadang ingin kembali menjauh. Arman selalu menjadi penengah, mencoba menyatukan kami kembali. "Tak semua orang bisa berubah dalam sehari," katanya suatu malam. Aku tahu, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban di hati. Dan mungkin, itu yang pelan-pelan mulai kulakukan. Suatu pagi, Bu Rini datang membawa foto lamaku yang ia ambil diam-diam saat aku memasak di rumahnya. Ia berkata, "Dulu Ibu tak sadar, ternyata yang Ibu hina itu adalah wanita yang paling tulus yang pernah masuk ke hidup Ibu." Ia menatapku dalam-dalam, dengan mata penuh harap. Saat itu, aku tak berkata apa-apa, tapi aku menggenggam tangannya pelan. Untuk pertama kalinya, genggaman itu tak lagi dingin seperti dulu. Mungkin belum sepenuhnya pulih, tapi luka ini mulai sembuh. Hari itu, rumahku kembali ramai. Bukan karena acara formal, bukan pula rapat penting, melainkan karena Arman membawa ibunya untuk menginap beberapa hari. Awalnya aku masih canggung, tapi Bu Rini terlihat sangat berbeda. Ia tidak lagi memerintah, tidak lagi memandang rendah. Ia bahkan ikut membantuku memasak di dapur, tempat yang dulu jadi saksi saat ia menyebutku babu kampung. Tangannya yang dulu hanya tahu menunjuk, kini justru membantu mencuci piring dengan senyum tulus. Namun luka di hatiku belum sepenuhnya pudar. Saat malam menjelang, aku duduk sendiri di balkon, menatap lampu-lampu kota yang gemerlap. Tanpa kusadari, Bu Rini duduk di sampingku sambil membawa secangkir teh. "Dulu, Ibu pernah membuat teh ini dan menyiramkannya ke lantai hanya karena rasanya kurang manis," katanya lirih. Aku menoleh perlahan. "Sekarang, Ibu membuatkannya untukmu. Dan harapannya, kamu bisa memaafkan seorang ibu yang terlalu angkuh." Aku menatap cangkir itu. Lalu matanya yang dulu menatapku dengan benci, kini penuh dengan rasa bersalah dan kasih. Air mata jatuh di pipiku. Tak tertahan lagi. "Ibu tahu, uang dan jabatanmu tak pernah jadi masalah bagi Ibu. Ibu hanya takut kehilangan anak laki-laki Ibu. Tapi ternyata, kamu yang menjaga dia lebih baik daripada siapapun," katanya. Ucapannya membuat pertahanan hatiku runtuh. Aku mengangguk pelan, menggenggam tangannya, lalu berkata, "Aku sudah memaafkan, Bu. Aku hanya menunggu Ibu datang bukan sebagai mertua, tapi sebagai ibu."
Sejak hari itu, hubungan kami perlahan membaik. Aku tak lagi menyimpan dendam. Dan Bu Rini pun berubah menjadi sosok yang lebih hangat. Bahkan ia mulai memanggilku, "Anak," dengan tulus. Bukan hanya basa-basi. Ia mulai ikut dalam kegiatan sosial yang kujalankan. Dan dengan bangga memperkenalkanku sebagai menantu sekaligus anak perempuan terbaik yang Tuhan berikan padaku. Siapa sangka, wanita yang dulu menjadi penyebab lukaku kini menjadi salah satu penyembuh terbesarnya. Dan dari kisah ini, aku belajar satu hal besar. Kadang orang yang paling menyakitimu adalah orang yang paling butuh kasih sayangmu. Tapi membalas kebencian dengan keberhasilan, dan menyembuhkan luka dengan keikhlasan, itulah kemenangan sejati. Bukan untuk membuat orang tersungkur, tapi agar mereka bisa bangkit, menyadari, dan mencintai dengan cara yang baru. Karena maaf tak selalu untuk mereka yang pantas menerimanya, tapi untuk dirimu sendiri, agar hatimu damai. Beberapa bulan setelah hubungan kami membaik, Bu Rini divonis menderita komplikasi jantung. Aku tak pernah menyangka, wanita yang dulu menjadi mimpi buruk dalam hidupku, kini menjadi seseorang yang kusayang sepenuh hati. Ia dirawat di rumah sakit terbaik, dan aku yang mengurus semua biayanya tanpa menyebut satu pun kata tentang balas jasa. Bagiku, ini bukan lagi tentang pembuktian, ini tentang cinta yang akhirnya tumbuh setelah luka-luka lama dipeluk oleh waktu. Saat ia terbaring lemah di ranjang rumah sakit, ia menggenggam tanganku. "Dinda," katanya dengan suara parau, "kalau dulu ibu tahu kamu sekuat ini, mungkin ibu tak akan sekejam itu. Tapi mungkin, justru karena kamu sekuat itu, kamu bisa melewati semuanya." Aku tersenyum pahit, lalu mencium tangannya. "Terima kasih sudah datang ke hidupku. Meski awalnya sebagai luka, sekarang ibu jadi bagian dari kekuatanku." Malam itu, ia memintaku memeluknya. Bukan sebagai menantu, bukan sebagai CEO, bukan sebagai pihak yang pernah disakiti, tapi hanya sebagai anak. Pelukan itu hangat, berbeda dari semua sentuhan masa lalu yang penuh ketegangan. Saat aku bangun keesokan paginya, ia sudah pergi, tenang dengan senyum tipis di wajahnya. Seolah tahu bahwa akhirnya, ia telah benar-benar dimaafkan dan dicintai. Pemakamannya dihadiri banyak orang, bahkan para kolega bisnis yang dulu mengenalku sebagai CEO, kini menyaksikan sisi lainku, sebagai anak yang menangis di sisi pusara ibu mertuanya. Banyak yang tak percaya kisah ini, tentang seorang ibu mertua yang dulu sangat membenci, akhirnya menjadi sosok yang dirindukan. Tapi inilah kenyataan, takdir tak selalu berjalan lurus, tapi ia selalu menuju penyembuhan bagi mereka yang sabar. Kini, setiap kali aku duduk di ruang kerja dan melihat foto keluarga kecil kami, aku tersenyum. Bukan karena aku menang, tapi karena kami semua tumbuh, melalui rasa sakit, kesalahpahaman, dan cinta yang akhirnya menemukan jalannya. Dan untuk semua yang mendengarkan kisah ini, ingatlah, jangan pernah menilai seseorang dari luka luarnya. Karena bisa jadi, ia adalah sosok yang akan menyembuhkan lukamu di akhir cerita. 1 bulan setelah pemakaman Bu Rini, aku masih merasa ada yang kosong dalam hatiku. Kehadirannya yang dulu selalu membuat dadaku sesak, kini justru kurindukan. Aku mulai menyadari, kehadiran seseorang dalam hidup kita tak selalu harus manis sejak awal, karena terkadang, rasa pahitlah yang membuat kita tumbuh paling kuat. Di ruang tamu apartemen, kutemukan sebuah kotak kecil berbalut kain batik tua. Arman berkata, itu peninggalan ibunya, ditemukan di lemari lama di rumah mereka. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada selembar surat tulisan tangan. Isinya sederhana, tapi setiap katanya menembus jantungku. "Dinda, maaf jika ibu butuh waktu lama untuk mengenalmu, bukan dari tampilanmu, tapi dari jiwamu. Kau lebih dari yang ibu bayangkan. Jaga Arman baik-baik.
Dan terima kasih sudah menjadikan ibu ini lebih manusia. Surat itu kubaca berulang kali dengan linangan air mata. Bukan karena penyesalan, tapi karena dalam tulisannya, kutemukan kepingan cinta yang selama ini mungkin tak ia mampu tunjukkan lewat ucapan. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk membuat yayasan sosial atas nama almarhum Bu Rini, khusus membantu para perempuan yang kerap diremehkan hanya karena penampilan atau status ekonomi. Aku tahu, di luar sana masih banyak dinda-dinda lain yang tak diberi kesempatan untuk membuktikan diri. Yayasan itu tak hanya menjadi cara untuk mengenang ibu mertuaku, tapi juga sebagai bentuk pengampunan seutuhnya dari hati yang dulu terluka. Setiap kali ada perempuan yang datang ke kantor yayasan dengan mata penuh air mata tapi mulut tertutup rapat karena takut dianggap rendah, aku teringat diriku dulu. Dan aku akan berkata kepada mereka, jangan khawatir, aku pernah di posisimu. Tapi kamu akan bangkit, dan dunia akan melihat siapa kamu yang sebenarnya. Kini aku bukan hanya CEO, aku adalah suara bagi mereka yang dulu tak punya suara. Dari kebencian jadi kasih, dari luka jadi kekuatan. Kisahku dengan Bu Rini adalah bukti bahwa perubahan bukan hanya mungkin, tapi bisa menjadi sangat indah jika hati kita cukup besar untuk memberi maaf, dan cukup kuat untuk mencintai meski pernah dilukai. Hujan turun perlahan saat aku mengunjungi makam Bu Rini untuk pertama kalinya sejak peresmian yayasan. Langit abu-abu menggantung rendah, seolah ikut menangisi perjalanan panjang yang pernah kami lalui, penuh luka, benturan, dan akhirnya, pengampunan. Aku berdiri di depan pusaranya sambil membawa bunga Kamboja putih, bunga favorit yang pernah ia tanam di halaman rumah. Di dalam diam, aku mulai berbicara, bukan dengan suara, tapi dengan hati yang kini tak lagi menyimpan dendam. Ibu, aku datang bukan sebagai CEO, aku datang sebagai anak yang dulu ibu tolak, lalu ibu peluk di detik-detik terakhir. Air mata mengalir tak tertahan, bercampur hujan. Dulu aku bertahan untuk membuktikan diri. Sekarang aku berdiri di sini untuk berterima kasih, karena lewat semua sakit yang ibu beri, aku jadi lebih kuat, lebih berani, dan lebih tahu bagaimana mencintai dengan sabar. Angin menerpa pelan, seakan menjawab bisikanku. Sepulang dari makam, aku berjalan melewati pasar tradisional, tempat di mana dulu aku belanja dengan daster lusuh dan kantong plastik. Dulu aku dihina, kini aku disapa dengan hormat oleh para pedagang. Bukan karena mereka tahu aku seorang CEO, tapi karena mereka mengenalku lewat yayasan yang kerap membantu keluarga mereka. Kehormatan sejati, rupanya, tak datang dari status, tapi dari dampak yang ditinggalkan pada kehidupan orang lain. Di rumah, Arman menungguku dengan secangkir teh hangat, seperti tradisi kecil yang dulu selalu kulewati sendiri. "Kamu sudah pulang?" tanyanya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk dan duduk di sampingnya. "Hari ini, aku benar-benar merasa sudah pulang," jawabku pelan. Dalam pelukan Arman, kutemukan kedamaian. Dalam kenangan Bu Rini, kutemukan makna. Dan dalam setiap luka yang pernah kurasakan, kutemukan versi terbaik dari diriku sendiri. Malam itu, aku berdiri di jendela apartemen, menatap kerlap-kerlip kota. Dulu dunia terasa menakutkan, tapi kini, dunia justru terasa indah. Karena aku berdiri bukan di atas dendam, tapi di atas cinta yang telah melewati ujian. Mungkin hidup memang tak selalu ramah di awal, tapi jika kita tetap berjalan, memeluk luka, dan tak berhenti memberi ruang bagi perubahan, maka pada akhirnya, semua orang akan menemukan jalan pulangnya masing-masing. Seperti aku, yang akhirnya pulang, bukan hanya ke rumah, tapi ke hatiku sendiri. Beberapa tahun telah berlalu sejak semua itu terjadi. Hidupku kini jauh lebih damai. Yayasan yang dulu kubangun atas nama Bu Rini telah membantu ribuan perempuan bangkit dari keterpurukan. Setiap kali aku melihat mereka tersenyum, aku seakan melihat versi lamaku.
Perempuan yang dulu diremehkan, kini berdiri anggun dengan kepala tegak. Dan setiap kali mereka menanyakan siapa inspirasiku, aku akan menjawab dengan tulus. Seorang wanita yang dulu membenciku, tapi akhirnya mengajariku arti cinta yang sesungguhnya. Di ruang tamu rumah kami, kini tergantung 2 foto. Satu foto pernikahanku dengan Arman, dan satu lagi foto Bu Rini yang tersenyum sambil memelukku saat ulang tahunku yang terakhir bersamanya. Foto itu bukan sekadar hiasan. Ia adalah pengingat bahwa dalam hidup, perubahan selalu mungkin terjadi, bahkan dari hati yang paling dingin sekalipun. Dan bahwa memaafkan bukan berarti kalah, tapi justru langkah paling berani dalam mencintai hidup kita sendiri. Suatu sore, anak perempuanku yang baru berusia 3 tahun duduk di pangkuanku. Ia menunjuk foto Bu Rini dan bertanya, "Itu nenek ya, Bu?" Aku tersenyum dan menjawab, "Iya, sayang. Nenek yang dulu galak, tapi akhirnya jadi nenek paling sayang." Anak kecil itu tersenyum tanpa tahu betapa panjang dan berat perjalanan cinta itu pernah kami lewati. Tapi di matanya, aku tahu, kami telah berhasil memutus rantai luka dan menggantinya dengan kasih yang diwariskan ke generasi berikutnya. Aku berdiri di depan cermin malam itu, menatap diriku sendiri. Dulu aku wanita yang takut bicara, takut dinilai, takut tidak diterima. Kini, aku tahu siapa aku. Aku pernah diinjak, pernah diremehkan, tapi aku bangkit bukan untuk membalas dengan dendam, melainkan untuk menunjukkan bahwa cinta yang kuat selalu menang. Dan untuk kalian yang menyaksikan kisah ini, yakinlah, kadang luka terbesar kita justru membuka jalan menuju keindahan yang tak pernah kita bayangkan. Terima kasih telah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bahwa setiap luka bisa sembuh, setiap hubungan bisa diperbaiki, dan bahwa cinta, jika disertai ketulusan dan kesabaran, mampu menaklukkan ego dan membangun jembatan di atas luka yang dalam. Semoga hidup kalian selalu dikelilingi orang-orang yang mencintai dengan tulus. Jika pernah disakiti, semoga kalian diberikan kekuatan untuk bangkit, bukan dengan dendam, tapi dengan keberhasilan dan kasih sayang. Dan jika kalian sedang diuji, semoga kalian mampu melewati semua dengan hati yang besar. Terima kasih telah menjadi bagian dari TR Story Channel. Dukung terus channel ini dengan like, komen, share, dan tentunya subscribe agar kami terus bisa menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, kadang luka hari ini adalah kekuatanmu di masa depan.